Episode 41. RH Tuan Muda Arogan. Tiba-tiba terdengar bunyi benda terjatuh dari arah stand toko roti. Nina memecahkan beberapa cangkir kopi koleksi milik Raihan karena geram terbakar api cemburu. Nina cemburu jika Raihan mendekati Rahel. Lantas, Raihan berjalan ke arah di mana Nina berada. "Nina, ada apa? Kok cangkir kesayanganku bisa pecah? Lain kali kalau bekerja harus fokus dan berhati-hati." Raihan sangat kesal dengan ulah Nina yang ceroboh. "Maaf. Saya tidak sengaja," jawab Nina sambil tertunduk berpura-pura, menunjukkan tampang melas padahal dia sengaja memecahkan cangkir itu agar Raihan segera menjauhi Rahel. "Ya sudah. Kali ini saya maafkan tetapi jika terulang kembali, kamu harus menggantinya dengan cangkir yang sama persis seperti yang kamu pecahkan." Raihan merasa dongkol tetapi kali ini dia memaafkan. Raihan lalu pergi ke dalam ruangan untuk melakukan pekerjaan yang lainnya tanpa menunggu jawaban dari Nina. Berhasil. Untung saja Raihan tidak marah besar. "Rasakan kamu Rahel. Aku akan buat kamu semakin jauh dengan pujaan hatiku. Tidak akan aku biarkan kamu dekat dengan Raihan." Pria tajir yang mempunyai banyak perusahaan dan seorang dokter spesialis, desis Nina dalam hatinya. Para pelanggan toko, Asra Bakery, mulai berdatangan, sehingga Rahel dan Nina sibuk melayani pelanggan tersebut. Setelah seharian bekerja, akhirnya jam pulang pun tiba. Nina masih mendiamkan Rahel. Hal ini diam-diam diketahui oleh Bu Asra. Lalu Bu Asra memanggil Nina yang sedang menyiapkan diri untuk pulang. "Nina, sekarang kamu ke ruangan saya. Ada sesuatu hal yang akan saya utarakan." Asra memerintah Nina untuk segera ke ruang khusus milik Asra. Tidak lama Nina mengekor Bu Asra dan duduk berhadapan di ruangan tersebut. "Nina, akhir-akhir ini kamu terlihat cemberut dalam bekerja. Ada apa ya?" tanya Asra mengetes Nina apakah dia berkata jujur atau tidak. "Tidak apa-apa, Bu. Saya hanya pusing dan kecapekan saja," ucap Nina berbohong. Nina sebenarnya memang kelelahan karena setelah semalaman bersama dengan Pak Reno sedang lembur melakukan adegan panas layaknya hubungan suami istri. Nina tergiur dengan uang yang diberikan oleh Pak Reno yang royal. Awalnya dia menolak ajakan dari Pak Reno, tetapi setelah dibujuki oleh temannya yang bernama Santi akhirnya dia terjerumus ke dalam lembah hitam. Nina dari awal kerja di toko roti sangat mengagumi Dr. Raihan. Dr. Raihan adalah penyemangat jika dia sedang bekerja. Tetapi semangat itu hilang saat datang karyawan baru yang bernama Rahel. Betapa tidak, Rahel sering didekati oleh Raihan. Nina sering melihat Dr. Raihan mencuri pandang terhadap Rahel. Saat itu dia mulai membenci Rahel. "Nina, saya mau bertanya jawab dengan jujur. Apa kamu menyukai Raihan?" tanya Asra secara tiba-tiba dengan nada menyelidik. Seketika wajah Nina berubah gugup. Memangnya kenapa ya? Kok ibu bertanya seperti itu?" Nina malah balik bertanya untuk mengurangi rasa gugupnya. "Tidak apa-apa, hanya menebak saja. Jika kamu menyukai anak saya bilang saja, nanti tak bantu supaya Raihan mau sama kamu." Asra menginginkan Raihan segera menikah karena hidupnya sangat kesepian. "Benarkah ibu akan membantu saya, jika memang benar saya menyukai Dr. Raihan?" tanya Nina dengan sedikit wajah berbinar. Namun, sepertinya harapannya hanya sedikit untuk mendapatkan Raihan karena kegadisannya sudah terenggut oleh pria hidung belang. Namun, apa salahnya jika dia mencobanya? "Benar, selagi kamu masih gadis, ada peluang jika Raihan bersanding dengan kamu," jawab Asra dengan senyum mengembang. Seketika, Nina seperti terkena belati yang siap menghujam jantungnya. Dia merasa pesimis kembali karena Asra mengatakan tentang kegadisan.
Kenapa Nina? Kamu kok gelisah gitu? Tanya Azra penasaran karena yang tadinya bahagia kini berubah menjadi gelisah. Tidak apa-apa, Bu, jawab Nina memasang wajah ceria kembali agar Azra tidak curiga. Ya sudah, kamu boleh bekerja kembali. Jika kamu ada masalah cerita saja sama saya, ujar Azra yang memerintah Nina untuk bekerja kembali. Siap, Bu. Nina kemudian keluar dari ruangan tersebut dan melanjutkan pekerjaannya kembali. Sebenarnya Nina bosan mendiamkan temannya sendiri, sehingga yang biasanya dia bercanda dengan Rahel, kini saling diam menjadi lebih sepi tidak seperti biasanya. Namun, egonya mengalahkan rasa simpatinya terhadap Rahel. Rahel terlihat sedang membungkus pesanan roti untuk para pelanggan. Sedangkan Nina sedang mengambil roti di pantry, yang sudah matang dan siap dijual. Setelah beberapa menit sibuk dalam kesibukan masing-masing, mau tidak mau Nina harus bergabung bersama Rahel di stand, karena pelanggan hari ini lumayan banyak. Hari ini banyak acara pesta sehingga mereka para pelanggan memesan berbagai macam kue dan roti yang beraneka ragam. Tiba selanjutnya datang seorang laki-laki memakai pakaian kerja berjalan menuju stand roti dan berkata, "Nona, saya memesan kue tart berbentuk hati 2 ya." Tanya lelaki tersebut tak lain halnya adalah Pak Reno, mantan pemimpin dosen di kampusnya yang kini posisi tersebut digantikan oleh Pak Justin selaku dosen bahasa Inggris. Pak Reno. Memang Pak Reno sedang ulang tahun? Tanya Rahel tiba-tiba karena penasaran. Rahel, kamu bekerja di sini juga? Maaf saya tidak tahu sebelumnya. Saya membelikan roti untuk sepupu saya yang datang dari luar kota dan kebetulan dia ulang tahun, jawab Reno berbohong. Padahal roti itu untuk kekasih gelap yang satunya bernama Santi. Wajah Pak Reno berubah gugup karena di dekat Rahel terdapat Nina adalah kekasih gelap barunya saat ini. Iya, saya bekerja di sini sudah jalan 6 bulan. Baik. Saya akan segera mengambil pesanan dari Bapak. Rahel berjalan menuju tempat lemari pendingin kue tart lalu dia mengambil 2 buah dan segera dikemas cantik. Saat itu Rahel mendengar bisik suara Pak Reno dengan Nina. Sayang, jangan lupa nanti aku minta servis lagi, bisik Reno terhadap Nina sambil melirik nakal ke wanita tersebut. Rahel yang mendengar itu terasa risih dan ingin menonjok wajah Pak Reno karena geram. Ini pesanan kue dari Anda. Rahel memberikan kue yang sudah dikemas cantik tersebut kepada Reno. Berapa totalnya, Nona Rahel? Tanya Reno yang menatap Rahel dengan mata elangnya. Rp355.000, Pak, jawab Rahel datar. Lalu Reno memberikan nominal uang sebesar Rp400.000. Tiak lama Rahel memberikan uang kembalian dari Reno. Oke. Terima kasih. Sisa uangnya saya berikan kepada kamu saja sebagai tip. Reno memberikan sisa uangnya kepada Rahel sebagai bonus. Tidak usah, Pak. Saya sudah digaji oleh bos saya. Saya tidak bisa menerima uang tip dari Anda. Rahel menolak tip bonus pemberian dari Pak Reno. Baiklah. Kalau begitu saya pergi dulu. Reno lalu keluar meninggalkan toko itu dan pergi secara cepat dengan mobilnya. Jadi orang belagu banget sih, dikasih bonus cuan malah ditolak. Jangan menolak rezeki pamali. Cecar Nina kepada Rahel dengan nada ketus. Tidak apa-apa belagu, daripada menjadi seorang penjual harga diri. Dikasih berapapun tetap mau, sindir Rahel kepada Nina. Jaga mulutmu Rahel. Kamu berkata penjual harga diri. Kamu menuduh aku seperti itu. Nina terpancing emosi karena kata-kata pedas yang dilontarkan oleh Rahel. Episode 42. Aku tidak menuduh kamu Nina. Ini hanya perumpamaan. Lebih baik menjadi belagu daripada menjadi wanita gampangan sehingga dia disuap dengan uang berapapun dia terima. Seakan-akan manusia itu barang murahan yang tidak mempunyai harga diri sedikitpun.
Rahel menjelaskan secara detail agar Nina paham dengan maksudnya. Kamu jangan sok menggurui aku. Aku benci jika kamu ceramah tentang harga diri. Nina dongkol dengan perumpamaan yang diutarakan oleh Rahel. Nina, saya tidak bermaksud menggurui, tetapi hanya mengimbangi perkataanmu terhadapku, yang akhir-akhir ini kamu menghinaku dan menyindirku dengan perkataan yang tidak pantas. Jika aku diam terus, maka kamu akan semakin menindasku, paham? Rahel bukanlah wanita lemah yang mau ditindas oleh orang yang menghina dan berbuat jahil kepadanya. Sudahlah, aku tidak mau berdebat dengan kamu. Aku mau melanjutkan pekerjaanku. Nina lalu tidak berdebat lagi. Toko roti tersebut mulai agak sepi. Nina bergegas untuk melihat-lihat roti yang hampir kadaluarsa untuk dipisahkan dengan yang masih baru. Siapa juga yang mau berdebat dengan hal yang tidak penting? Jika Nina tidak memulainya, aku juga akan diam, desis Rahel dalam hatinya. Rahel mulai menghitung dan mencatat omset pemasukan hari ini. Mereka fokus dengan kerjaannya masing-masing. Dan melupakan perdebatannya yang baru saja terjadi. Tidak terasa jam kerja telah usai. Nina akan segera berkemas untuk segera pergi dari toko itu tanpa menyapa Rahel. Dia akan menemui kekasih gelapnya untuk mendapatkan cuan yang besar yang bisa untuk berfoya-foya sampai puas. Rahel tidak mau ambil pusing jika Nina mulai cuek kepadanya. Rahel akan ke ruangan khusus Bu Asra untuk mengatakan hal penting kepadanya. Setelah beberapa menit, dia sampai di ruangan Bu Asra. Asra tersenyum melihat kedatangan Rahel dan berkata, "Rahel, ayo kamu duduk di sini." Perintah Asra secara tiba-tiba kepada Rahel. "Baik, Bu. Saya kesini mau mengatakan bahwa saya besok sudah siap jika bekerja untuk mengajar les privat bahasa Inggris di bimbel keluarga Anda." Rahel telah mengutarakan maksudnya dan dia merasa lega. Dia duduk sambil melepas lelah setelah seharian bekerja. "Oh, syukurlah kamu menerimanya. Tunggu sebentar, saya akan menelepon manajer yang mengelola tempat bimbel tersebut." Asra segera menelepon manajer perusahaan bimbel untuk mendaftarkan Rahel sebagai pengajar. Setelah selesai menelepon, Bu Asra langsung memutuskan sambungan telepon secara sepihak. "Rahel, saya sudah menelepon manajer pengelola bimbel tersebut sehingga besok jam 13 waktu Indonesia Barat kamu harus sudah sampai di bimbel dengan membawa fotokopi KTP dan KK berjumlah 2 lembar beserta fotokopi ijazah terakhir," ucap Asra dengan perasaan gembira. "Baik. Terima kasih. Kalau begitu saya akan segera pulang." Rahel meminta diri kepada bosnya untuk segera pulang. "Ini uang pesangon untuk kamu. Terima kasih juga karena sudah bekerja di toko roti ini dengan baik dan cekatan. Saya selalu mendukung kamu agar karir kamu semakin sukses." Asra menyodorkan amplop coklat untuk Rahel sebagai pesangon. "Tidak usah, Bu. Saya kemarin sudah gajian dan mendapatkan bonus dari Dr. Rayhan," ungkap Rahel dengan kejujurannya serta menolak pesangon pemberian Bu Asra. "Rahel, kamu benar-benar anak baik dan tidak matre. Saya salut kepadamu. Pokoknya kamu harus menerima amplop ini, jika kamu tidak menerimanya saya akan marah besar." Asra memaksa untuk menerima pesangon darinya. "Oh, kalau ibu memaksa saya terima uang pesangon dari Anda. Terima kasih, kalau begitu saya pamit segera pulang." Rahel berpamitan dengan bosnya seraya pergi meninggalkan tempat kerjanya. Tidak terduga, akhir-akhir ini, Rahel dan ibunya mendapatkan rezeki yang berturut-turut. "Tuhan, terima kasih atas nikmat yang Kau berikan. Hamba akan berusaha menggunakan harta titipanmu ini dengan sebaik-baiknya," gumam Rahel di dalam hatinya dan refleks air mata jatuh dari pipinya karena terharu. Rahel akan segera memesan Grab dan menunggu di tepi jalan. Tiba-tiba Rahel melihat Harley turun dari mobilnya. "Sore, Nona.
Kamu sudah pulang. Bolehkah saya mengantar kamu pulang? Tanya Harley menyelidik. Tanpa menunggu jawaban dari Rachel, Harley langsung menggamit tangan Rachel dan membawanya masuk ke dalam mobil. Akhirnya Rachel berhasil masuk ke mobil. Harley, kenapa kamu tidak lelah mendekatiku serta tidak bosan denganku? Ucap Rachel secara tiba-tiba. Nona, aku sangat senang jika dekat dengan kamu. Sehari tidak melihat kamu berasa seperti setahun tidak bertemu. Hati ini gundah karena selalu mikirin dirimu. Harley menoleh ke arah Rachel dan mengutarakan hatinya yang sedang gundah karena dilanda asmara. Benarkah? Harley, antarkan aku ke resto bunda karena aku mau mengajak kamu makan sebentar di resto bundaku. Seketika Rachel memberikan tawaran yang membuat Harley senang. Baik, Tuan Putri. Harley merasa senang dan dia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan bersama Rachel. Bagaimana keadaan mama kamu? Seketika Rachel bertanya tentang kondisi Putriana. Sebenarnya mama sudah sehat namun, sementara beliau ingin sendiri menenangkan jiwa yang sedang bermasalah, jawab Harley yang sedang berkendara. Tidak lama Harley menyalakan mesin dan segera tancap gas. Syukurlah. Semoga mama kamu segera sehat lahir dan batin dan ceria seperti dahulu, tutur Rachel sambil melihat lurus ke arah depan. Amin. Semoga setelah itu mama merestui hubungan kita. Aku ingin selalu bersamamu selamanya, Nona. Harley mengungkap perasaannya kembali. Saat ini Harley mulai terbuka kepada Rachel atas unek-unek hatinya. Lalu Rachel terdiam sesaat karena bingung mau menjawab apa. Beberapa menit kemudian Rachel berkata, Harley, jodoh itu sudah ditakdirkan oleh Tuhan. Kita lihat saja apakah kita berjodoh, ungkap Rachel seketika. Memang. Tapi apa salahnya aku berusaha dan mempertahankan perasaan cintaku kepadamu. Aku sangat mencintaimu melebihi cintaku kepada diri sendiri. Harley mengungkapkan perasaannya kesekian kali dan tanpa ditutup-tutupi. Jantung Rachel serasa berdetak lebih cepat. Hatinya berdesir hebat bagai disiram salju yang dingin sampai membeku. Terima kasih kamu sudah tulus mencintai aku. Pengorbanan cinta kamu terhadapku membuat aku sangat menghargai kamu. Aku tidak bisa membalas semua kebaikanmu. Tutur Rachel dengan rasa terharu. Selama 15 menit berkendara, akhirnya mereka sampai di resto milik ibunya Rachel. Lalu Harley memarkirkan mobilnya di depan resto tersebut. Restonya mulai agak sepi sehingga bisa leluasa menemui Cynthia, ibunya Rachel. Tidak lama setelah berjalan ke arah masuk resto, mereka menemukan Cynthia sedang berbicara dengan seseorang. Seketika Rachel merasa kaget. Dia adalah Dr. Rayhan. Bunda sedang apa? Tanya Rachel penasaran. Nak Harley dan Rachel, silakan duduk. Ini tadi Rayhan singgah sebentar untuk menjelaskan tentang pekerjaan Rachel yang akan mengajar di bimbingan belajar. Cynthia menoleh ke arah sumber suara dan mempersilakan duduk Harley dan menjelaskan maksud bertamunya Rayhan di resto tersebut. Iya Bunda. Saya kesini sedang mengantar Rachel ke resto ini. Dia mengajak saya untuk makan bersama. Harley lalu segera duduk dan menjelaskan maksudnya kepada Cynthia. Saat itu Rayhan yang juga bertamu merasa hatinya bergemuruh. Dia merasakan cemburu yang membuat hatinya terluka. Dia tidak menyangka Rachel akan bersama Harley, saingan cintanya. Episode 43. Di resto milik Cynthia kedatangan tamu yang tidak asing yakni Rayhan dan Harley. Mereka bisa saling bertemu karena tidak sengaja. Rayhan datang ke situ karena kemauannya sendiri sedangkan Harley datang ke situ karena mengantar Rachel pulang kerja dan kebetulan Rachel menawari Harley untuk makan di resto milik keluarganya. Waktu menunjukkan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Rachel berada di belakang ruangan khusus resto untuk persiapan sholat Asyar. Setelah selesai sholat dilanjutkan untuk meracik masakan untuk para tamu. Sedangkan Rayhan dan Harley sedang bercakap-cakap. Jadi Anda juga ada di sini,
Dok? Tanya Harley karena penasaran. Benar, jawab Rayhan datar. Rayhan diam-diam cemburu dengan kebersamaan antara Harley dan Rachel. Dia tidak rela gadis yang dia cintai bersama lelaki lain. Aku mendengar bahwa, baru saja Anda mengatakan Rachel akan mengajar di bimbel. Terus apa hubungan Anda dengan bimbel tersebut? Harley bertanya kepada Rayhan karena belum paham. Begini Tuan Muda Harley, besok lusa Rachel akan pindah bekerja sebagai pengajar les privat bahasa Inggris di bimbel milik mendiang ayah saya yang sudah almarhum. Rachel memiliki potensi yang baik dalam mata pelajaran bahasa Inggris. Saya kesini untuk mengantarkan jadwal tugasnya sekalian singgah untuk makan, ungkap Rayhan secara detail sambil membaca jadwal yang dia pegang. Oh, tapi Anda jangan berani mendekati Rachel dan menyentuhnya. Jika saya melihat Anda berbuat seperti itu, Anda akan berurusan dengan saya. Harley dengan tegas mengancam Rayhan agar tidak dekat dengan Rachel dan berbuat macam-macam. Tenang saja Tuan Muda, saya tidak berani menyentuh wanita berduri seperti Rachel. Dia memang sulit saya taklukkan tetapi saya tidak akan menyerah, ucap lirih Rayhan yang mendekatkan perkataannya tepat di telinga Harley. Sip. Harley berkata datar sambil mengacungkan dua jempolnya. Tanpa disadari Rachel datang dan membawa 4 mangkok berisi 2 soto daging sapi dan 2 soto babat beserta komponennya. Tidak lupa 4 gela es jeruk yang siap untuk disajikan kepada tamunya. Silakan dinikmati hidangan dari kami. Rachel meletakkan menu masakan dan minuman tersebut di atas meja tepat di hadapan Harley dan Rayhan. Terima kasih Rachel. Ayo kita makan bareng-bareng agar seru, ucap Harley sambil tersenyum manis kepada Rachel. Sedangkan Rayhan hanya terdiam dengan aut wajah masam karena masih cemburu. Iya, ayo kita mulai makan. Rachel ikut duduk dengan kedua pria tersebut tetapi duduknya agak jauh dari mereka, karena Rachel merasa sebagai wanita satu-satunya di antara mereka. Rachel sotonya enak sekali. Bumbu rempahnya terasa nendang. Rayhan membuka matanya dengan lebar karena soto yang dia makan lezat rasanya. Baru kali ini dia makan yang rasanya unik seperti soto yang dia saat ini. Iya benar. Rasanya bikin nagih. Siapa sih yang masak? Harley juga memuji soto yang dimakannya. Kalau kurang nanti saya bisa buatkan lagi. Yang memasak koki tetapi bumbunya harus sesuai rekomendasi turun-temurun dari almarhum nenek kami yang akhirnya diwariskan kepada bunda. Tutur Rachel sembari menikmati soto babat andalan menunya. Oh, pantesan rasanya legendaris, ujar Harley yang sedang menyendok sambal yang terdapat dalam wadah cobek yang terbuat dari batu kali asli. Harley ketagihan dengan sambal yang dibuat di resto tersebut karena dia mengambil sambal itu berkali-kali sampai matanya berkaca-kaca karena kepedasan. Baru kali ini Harley makan dengan sambal dengan wadah cobek batu kali yang dibuat secara tradisional karena biasanya dia membuat sambal langsung dengan blender mengikuti gaya elit ala-ala Eropa. Der. Ponsel Harley bergetar menandakan ada yang sedang menelepon. Di ponselnya terlihat nama, Mama, sehingga Harley langsung mengangkat telepon tersebut. Halo ada apa, Ma? Tanya Harley yang sedang menelepon mamanya. Harley, kamu di mana? Antarkan Mama ke rumah Tante Tiara sekarang juga. Putriana meminta Harley untuk mengantar ke rumah ibunya Mariska. Harley di resto sedang makan bersama teman. Mama ada keperluan apa ke rumah Tante Tiara? Tanya Harley karena penasaran. Mama mau setor arisan bulanan sekalian ada acara di sana. Tidak enak jika tidak melunasi keterlambatan arisan, jawab Putriana yang berada di seberang sana. Ya sudah, Harley akan segera pulang dan menjemput Mama. Harley memutuskan sambungan telepon. Putriana sudah tidak mempunyai supir pribadi, sehingga dia menyuruh Harley untuk mengantar ke acara arisan ibu-ibu.
Sopir pribadinya yang bernama Mahendra kini tidak kunjung datang ke rumah keluarga Rahel. Mungkin karena takut jika Kinzo akan berbuat buruk kepada Mahendra. Rahel, aku pamit pulang sekarang. Karena aku akan segera pergi untuk mengantar mamaku ke acara arisan. Dan aku meminta salam kepada Bunda. Tanpa menunggu jawaban dari Rahel, Harley segera berdiri dan keluar dari resto itu untuk menuju mobilnya. Beberapa menit kemudian, Harley sudah masuk ke dalam mobil. Lantas Harley mula menyalakan mesin dan segera tancap gas. Selama 10 menit berkendara, akhirnya Harley sudah di depan rumah mewahnya. Kemudian dia turun dari mobilnya dan langsung masuk ke dalam rumah istananya. Mama sudah menunggu Harley dari tadi, iya. Tanya Harley kepada mamanya yang sedang duduk di ruang tamu. Iya, Harley, ayo cepetan keburu telat. Putriana mendesak Harley untuk segera mengantar mamanya. Padahal dia baru saja selesai berkendara. Oke, ayo Ma. Harley memapah mamanya yang baru pulih dari sakitnya sampai di dalam mobilnya. Tidak lama Harley masuk ke dalam mobil juga dan mulai menyalakan mesin dan segera tancap gas. Selama 10 menit berkendara, mereka sampai di rumah Tiara, mama dari Mariska, si wanita resek. Di situ sudah terparkir beberapa mobil mewah menandakan acara masih belum usai. Tidak lama mereka berjalan ke arah pintu masuk lalu Putriana mulai mencari Tiara. Beberapa menit kemudian, Harley dan mamanya bertemu dengan Tiara pun juga dengan Mariska. Hai, Jeng Putri. Ada Harley? Iya. Tiara mulai menyapa Putriana dengan logatnya yang khas ibu-ibu cerewet dan resek. Tiara juga memberikan senyum hangat kepada Harley karena kegirangan. Iya. Ini Jeng, uang arisan saya yang sempat nunggak sampai 2 bulan karena saya masih sakit. Putriana menyodorkan uang arisan kepada Tiara dengan sukacita. Tidak apa-apa. Maaf ya Jeng, saat kamu sakit, kita belum sempat jenguk karena sibuk, ucap Tiara sambil nyengir ke arah Putriana. Iya. Saya sudah sembuh. Kok? Putriana lalu duduk di sofa milik Tiara sedangkan Harley juga duduk tepat di samping mamanya. Lalu ibu-ibu arisan itu sedang menikmati hidangan makanan dan minuman secara prasmanan agar tamu yang hadir bisa leluasa mengambil masakan sesuai selera dan takaran porsinya. Kenalin Jeng, ini calon menantu saya yang gagah nan tampan, Harley Sanjaya, dia adalah calon pendamping Mariska anak saya. Dengan percaya diri Tiara mengatakan kepada ibu-ibu arisan tersebut bahwa Harley calon suami dari Mariska. Padahal Harley dan keluarganya belum membicarakan tentang pernikahan. Jeng Putri, apakah benar anak Anda calon dari Mariska? Tampan sekali wajahnya seperti orang Korea. Salah satu ibu-ibu bersanggul yang selalu membawa kipas memuji ketampanan Harley dan bertanya kepada Putriana tentang hubungan Harley dan Mariska. Iya begitu, jawab Putriana secara terbata-bata. Terpaksa dia menjawab iya agar tidak terjadi kericuhan. Lantas Harley merasa dongkol dan emosi. Bisa-bisanya Tiara mengklaim bahwa Harley adalah calon suami dari Mariska. Tiara memutuskan tanpa melibatkan kedua belah pihak.